saya Delma Ferdianita dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 5. Pada video kali ini sama dengan seperti video kemarin, kita akan membahas tentang tumbuhan. Nah, untuk lebih spesifiknya, pada video kali ini saya akan membahas tentang tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae dan tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Tujuan dari video kali ini adalah yang pertama, kita akan mengidentifikasi apakah tumbuhan yang nantinya akan saya temukan termasuk ke dalam tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan Angiospermae. Dan yang kedua, kita akan membahas bagian-bagiannya secara detail. Dan yang ketiga, kita akan mengetahui tentang klasifikasi ilmiah dari tumbuhan yang nantinya akan saya temukan. Nah, apa aja sih tumbuhannya? Yuk simak videonya. Yang pertama ada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae yang terbagi menjadi dua kelas, yaitu monokotil dan dua dikotil. Berikut ini adalah ciri-ciri dari tumbuhan Angiospermae. Yang pertama, bakal biji terlindung oleh daun buah. Dua, umumnya berupa perdu, pohon, semak, liana, atau herba. Tiga, alat perkembangbiakannya berupa bunga. Empat, mengalami pembuahan ganda. Dan lima, reproduksi secara vegetatif dan generatif. Contoh tumbuhan Angiospermae yang pertama ini pasti sering kalian jumpai di sekitar tempat tinggal kalian. Yap, tumbuhan ini bernama tumbuhan mangga. Nah, sekarang kita akan membahas apakah tumbuhan ini termasuk ke dalam tumbuhan monokotil atau tumbuhan dikotil. Untuk mencari tahu lebih jauh lagi tentang tumbuhan mangga, saya menggunakan aplikasi Planet Plant Identification. Nama lain dari tumbuhan mangga adalah Mangifera indica. Dan dari sini kita bisa melihat secara detail bentuk dari daun, batang, maupun akar dari tumbuhan mangga ini. Klasifikasi dari tumbuhan mangga. Divisinya Tracheophyta, subdivisi Spermatophyta, kelasnya Magnoliopsida, familinya Anasardiaceae, genusnya Mangifera, dan spesiesnya Mangifera indica. Tumbuhan mangga ini termasuk ke dalam Angiospermae kelas dikotil. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi apakah ciri-ciri tumbuhan dikotil sesuai dengan ciri morfologi yang dimiliki oleh tumbuhan mangga. Yang pertama, akarnya tunggang dan berkambium. 2. Batang bercabang dan berkambium. 3. Bunga kelipatan 2, 4 atau 5. 4. Memiliki sepasang kotiledon. 5. Tulang daun menyirip atau menjeri. Dan 6. Biji berkeping 2. Contoh lain dari tumbuhan dikotil adalah ubi kayu, karet, kubis, selada, kembang merak, kentang, mawar, dan masih banyak lagi. Tanaman dari Angiospermae yang kedua ini adalah tanaman yang saya temukan di pekarangan rumah saya. Menurut kalian, apa sih nama tanaman ini? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita cek dengan aplikasi. Tumbuhan ini adalah Chamaedorea seyfriezi Burett atau yang biasa dikenal dengan bambu palem. Sekarang kita akan melihat secara detail bentuk dari batang, daun, maupun akar dari tumbuhan palem ini. Berikut ini adalah klasifikasi dari tumbuhan bambu palem. Tumbuhan bambu palem termasuk ke dalam divisi Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, kelasnya Monocotyledon, famili Araceae, genusnya Chamaedorea, spesiesnya Chamaedorea seyfriezi Burett. Tumbuhan dari bambu palem ini termasuk ke dalam tumbuhan monokotil. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi apakah ciri-ciri dari tumbuhan monokotil sesuai dengan ciri-ciri dari tumbuhan bambu palem. Ciri-ciri yang pertama yaitu 1. Akarnya serabut dan tidak berkambium. 2. Batang tidak bercabang dan tidak berkambium. 3. Bunga berjumlah 3 atau kelipatannya. 4. Memiliki 1 kotiledon. 5. Tulang daun sejajar atau melengkung. Dan 6. Biji berkeping 1. Contoh lain dari tumbuhan monokotil adalah
lili, pisang, kelapa, padi, jagung, anggrek bulan, jahe, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Berikut ini adalah ciri-ciri dari tumbuhan Gymnospermae. 1. Bakal biji tidak terlindung oleh daun buah. 2. Batang tegak lurus dan berkambium. 3. Alat kelamin disebut strobilus jantan dan betina. 4. Akarnya tunggang. 5. Daunnya seperti jarum. Dan 6. Berkas pengangkutnya tersusun atas kolateral terbuka. Yang terbagi menjadi 4 divisi, yaitu 1. Sisadophyta, 2. Gingophyta, 3. Coniferophyta, dan 4. Gnetophyta. Berikut ini adalah salah satu contoh dari tumbuhan Gymnospermae. Jika melihat dari bentuk dan warna dari biji tanaman ini, apakah kalian mengetahui nama dari tumbuhan ini? Tumbuhan ini juga bisa dimanfaatkan bijinya untuk membuat emping. Dapat kita ketahui bahwa nama dari tanaman ini adalah Gnetum gnemon atau yang biasa kita kenal dengan sebutan tumbuhan melinjo. Tumbuhan melinjo ini memiliki biji yang berwarna merah jika sudah tua dan berwarna kuning kehijau-hijauan jika masih muda. Klasifikasi dari tumbuhan melinjo, divisinya termasuk ke dalam Gymnospermae, kelasnya Gnetopsida, familinya Gnetaceae, genusnya Gnetum, dan spesiesnya Gnetum gnemon. Dari keempat divisi tumbuhan Gymnospermae, tumbuhan melinjo ini termasuk ke dalam divisi Gnetophyta. Berikut ini adalah ciri umum dari tumbuhan Gnetophyta dan kita akan mencocokkan dengan ciri morfologi dari tumbuhan melinjo. Ciri yang pertama yaitu batang berkayu tanpa saluran mesin. 2. Bunga berkelamin tunggal, berbentuk bulir dan keluar dari ketiak daun. 3. Anggota berupa perdu, liana, dan pohon. Contoh lain dari tumbuhan Gnetophyta adalah Ephedra, Alitilis, dan Welwitschia mirabilis. Nah, video tadi adalah video pembahasan tentang tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari video kali ini adalah bahwa kita bisa menentukan apakah tumbuhan tersebut termasuk ke dalam tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan Angiospermae berdasarkan ciri umum atau ciri morfologi dari tumbuhan tersebut. Nah, setelah itu kita bisa mencocokkannya dengan ciri-ciri dari tumbuhan Angiospermae dan tumbuhan Gymnospermae. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian informasi yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.